Sebuah bibir senyum, beragam rupa dalam hati. Entah siapa dia, entah persoalannya bukan tersirat atau tersurat. Saudara paham maksud saya? Tidak, pasti tidak. Anda pasti menduga tentang sebuah hati yang terluka, atau cemburu, membara, pedih, gembira, atau berhubungan dengan hal-hal positif negatif. Sangat konservatif kalau hanya itu. Kuno, bodoh, tidak cerdas. Atau Anda menduga hubungan bibir dan hati umumnya terkait dengan yang bermain Anda, orang, masa, tidak. Atau Anda menduga sebuah bibir senyum berhubungan dengan tren iklan. Hampir mirip, tapi bukan itu, saudara. Lalu apa? Saya juga ingin tahu. Kenapa? Karena saya juga sedang menduga diagnosis apa yang kira-kira tepat untuk itu. Diagnosis. Diagnosis tidak hanya digunakan pada kalangan medis saja, kan? Iya. Tetapi jika kita hubungkan dengan sebuah bibir senyum, apakah kita bisa menggunakan alibi diagnosis? Coba, apa jawaban Anda yang duduk di belakang sudut sana? Betul sekali. Hari-hari ini jawaban harus tentang benar. Kenapa? Karena kita harus kembali kepada diagnosis. Karena diagnosis, hiduplah trust, image, brand, product, knowledge, awareness. Dari sana juga terlahirlah the people to be the community, and they get the goal. Goal, saudara, goal. Kita hidup dalam kelompok dan komunitas yang ujung-ujungnya get the goal. Goal saya bukan goal Anda. Saudara bukan goal saya. Goal kita akibat komunitas individu. Goal kami akibat individu-individu dari komunitas. Sebuah bibir senyum. Kembali lagi kita ke sana. Sampailah orasi saya pada kalimat individu. Perlu digarisbawahi. Artinya sangat penting. Karena saya sebagai individu dan Anda sebagai individu tentu memiliki watak yang berbeda satu sama lain. Maka heterogenlah kita. Majemuk, beragam, ramai dipandang dan perlu. Kenapa? Karena saudara-saudaralah the people, bukan the police atau the Beatles. Karena masa mereka sudah lewat. Jadi pergantian kurun waktu itu pasti. Ya, pasti. Alam semesta ini diciptakan dengan kepastian. Pasti. Dalam mengolah hidup, saudara dan saya rasanya. Saya kembali kepada kata-kata diagnosis. Dan yang saya dapati hanya ada ya dan tidak. Kenapa? Sejujurnya, saudara, kita diciptakan dan dilahirkan dengan keterbatasan makhluk individu yang membuat masyarakatnya meng-create dan mengolah hidup bersama individu-individu lain. Ya, kalian tahu, dari sana terlahirlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dari sana juga terlahirlah the rule of law.
Meski dalam perkembangannya banyak sistem-sistem, tapi saya yakin saudara, di suatu masyarakat pasti hak dan kewajibannya sudah sangat absurd. Loh, Anda masih menunggu jawaban yang satu ini? Cobalah Anda tenang sedikit. Kundurkan seluruh pusat syaraf. Atur napas sesuai kebutuhan. Jangan dipaksakan. Fokus, tapi tenang, rileks. Coba, kalau misalnya Anda tidak tenang-tenang juga, sampai kapan Anda tidak akan mendapatkan jawabannya? Sampai kapanpun tidak akan Anda mendapatkan jawabannya. Lakukanlah sekarang. Terpercaya, kualitas nomor 1. Seringkali kita mendengar kata-kata bodoh seperti itu, bukan? Kualitas nomor 1. Cobalah sekarang. Dan lain-lain, ya masih banyak lagi. Celaka saudara. Saya, Anda, kami, kita menjadi target pasar mereka. Bahkan saudara, suatu kelompok masyarakat menjadi target pasaran mereka. Ya, seru sekali. Seru, sangat seru. Ucap suatu generasi ke satu generasi yang lain. Siapakah anak Bima, Gatot Kaca, atau Superman? Lalu jawab seorang generasi dengan tergagap, Superman? Kemudian tanya lagi seorang generasi ke seorang generasi, siapa Pandawa? Siapa Kurawa? Jawab seorang generasi, Doraemon. Bahkan seorang generasi menetapkan Doraemon sebagai si bungsu dari keluarga Pandawa dan Kurawa. Aduh. Saya tertawa karena saya juga tidak tahu siapa saya. Jadi saudara, habit, sebuah bibir, senyum, tidak seperti yang kita duga maknanya. Maknanya sangat banyak, bahkan multi exposure. Jika kalian bisa berperan sebagai aktor, seperti saya, senyum merupakan rupa delusi. Kenapa kamu tidak percaya kepada saya? Apa? Kamu hanya tertipu oleh senyuman? Kamu masih mau tertipu oleh senyuman? Senyuman itu palsu, hanya delusi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tunggu. Mari kita kembali ke inti pembicaraan saya yang tadi. Sebaiknya kita terfokus saja kepada rangkuman yang sudah ada, yang sudah jadi, yang sudah berwujud, dan tidak hanya makna-makna. Itu saran saya. Oh iya, sudah catat belum? Loh, ini penting loh. Oke, Anda tidak ingin mencatat. Mencatat atau tidak, itu bukan urusan saya sekarang.
Tugas saya hanya untuk memerankan apa yang sudah saya hafalkan dari naskah. Jadi, Anda yang rugi. Ya. Kenapa? Anda tidak sadar modal yang telah Anda keluarkan untuk datang ke sini sia-sia karena Anda tidak ingin mencatat. Tapi itu kembali kepada Anda sih sebenarnya. Ya, itu kembali kepada Anda. Saya hanya ingin berpesan. Lakukanlah apa yang ingin Anda lakukan. Konon, itu katanya salam demokrasi. 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 Ya, demokrasi. Sebuah bibir, senyum. Demokrasi. Apakah itu diagnosis yang tepat untuk sebuah bibir dan senyum? Tunggu. Dalam memainkan alat musik tentu kita berbeda-beda. Ya, dalam orkestra dan simfoni. Ya, tentu saja. Tapi menurut saya pribadi, konduktor itu tidak terlalu penting karena dia hanya merangkum not balok yang sudah tertulis sebelumnya. Tapi tunggu. Maafkan saya apabila ada konduktor pada ruangan ini. Saya ingin tidak mencela, tapi saya hanya ingin berkata jujur. Dengan itu saya bisa menciptakan alternatif cara berpikir. Ya, tentu. Misal, kenapa kita selalu dipimpin oleh seorang pemimpin atau leadership? Ya, mengapa? Apakah kita mengikuti hewan? Atau kita sama dengan hewan? Leadership. Tentu chaos dari Latin adalah jawabannya. Saudara, Anda masih di situ. Anda masih menikmati pertunjukan kebohongan ini. Celaka saudara. Lihatlah uang yang kudapat dari modalmu ke sini. Dan engkau tak mencatat sama sekali. Ya. Celaka saudara. Saudara telah terjebak dengan lingkaran sugesti keaktoran saya. Ya, saya hanya berlagak aktor. Aktor yang sebenarnya adalah Anda. Anda adalah aktor dalam hidup Anda. Ya, coba bayangkan. Kalau misalnya eksistensi Anda tidak nyata dan Anda tidak datang kemari untuk menunjukkan apresiasi terhadap pertunjukan saya, ya, ngapain saya di sini? Lebih baik saya pulang memasak mie instan. Ya, si manis duduk di pangkuanku. Si mungil, kucingku tersayang. Dia keturunan Anggora dan kucing liar. Matanya birahi saat aku membawakan dia roti bakar kesukaannya. Oh, maaf. Dia tidak makan sembarangan karena dia golongan Indo. Golongan seperti ini, penggolongan, membuat diagnosis sebuah bibir, senyum tidak akan pernah ditemukan. Manusia yang sok kuat, padahal mereka buta, mana siang, mana malam, tidak tahu cara menanam pohon yang benar. Itulah manusia. Scream, gegap gempita dari kebudayaan gagal. Jika kita hubungkan dengan sebuah bibir, senyum, maka kita akan melihat kompleksitas peradaban komunikasi. Mencapai individu dengan ambisinya. Ya, mencapai ambisi individu. Membuat kelompok,
menjadi masyarakat populis. Dari sanalah terlahir chaos. Tak perlu dibayangkan. Revolusi Prancis, Rusia, Nazi dengan isme-ismenya tak perlu dibayangkan. Mastodon menjadi pahlawan berwajah Arjuna. Dia mengembangkan isme-isme yang bernas, cantik, giur, sakral, memicu libido keberingasan, kekuatan dalam lingkup kebebasan berkemanusiaan. Ya. Akulah mastodon berwajah Arjuna. Ya, inilah aku, saudara. Inilah wajahku. Lihatlah, saudara. Meski sejarah revolusi itu aku tahu dari sepotong buku loakan. Ya, tapi aku harus sok tahu. Aku harus sok beradab. Aku harus sok beristilah. Aku harus sok bermoral. Ya. Meski dalam beristilah sepotong kamus kecil berada di sakuku. Tidak cuma kamus kecil. Bahkan aku menyimpan kamus besar di sampingku. Perangkap dalam kegelapan bersama isme-isme ciptaanku. Isme-isme yang aku dapat dari referensi para sejarawan, antropolog, dan lain-lain. Ya, Locke, Kush, Wan, semua yang sudah mati. Ya, aku hidup dari referensi mereka yang sudah mati. Karena aku tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk beranalog dengan pikiran-pikiranku yang jernih. Mereka melecehkanku karena aku tidak seperti mereka dan bukan mereka. Aku anjing kurang, busuk dan bodoh. Tapi sekarang, kini, karena aku telah menjadi mastodon yang mulia, mastodon yang berwajah Arjuna. Aku penguasa kegelapan. Aku the prince of darkness, devil's advocate. Siapapun aku, apapun aku, sudah jadi sampah.